Salam jemaat Tuhan, senang dan puji Tuhan kita bisa bersama kembali untuk merenungkan firman Allah dan bersama kita menyembah Dia. Sebelumnya mari kita berdoa, menyerahkan acara ini ke dalam kuasa dan anugerah Allah. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih hari ini kami masih punya kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati waktu ini dan kuduskan waktu ini, biar kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bagaimana kuasa Tuhan itu sanggup membukakan mata, bahkan juga sanggup untuk menutup mata. Hal ini terambil dari sebuah cerita atau peristiwa yang terjadi di 2 Raja-Raja 6. Bagaimana pada saat itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Aram. Jadi rajanya Aram ini, saudara, berusaha membuat strategi, siasat, atau rencana untuk menyerang bangsa Israel. Tapi yang luar biasa, setiap strategi dan rencana itu diketahui oleh bangsa Israel, oleh Raja Israel. Berulang-ulang kali terjadi, sehingga Raja Aram marah dan dia mengatakan bahwa ada pengkhianat di antara kita. Dan dia mengumpulkan semua perwiranya dan katakan, siapa sih yang berkhianat di antara kita ini? Tapi prajuritnya bilang, bukan raja. Yang menjadi masalah itu adalah Elisa. Saya bacakan untuk kita. Di ayat 11 dari 2 Raja-Raja 6 dikatakan begini. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Jadi dia menuduh ada pengkhianat di antara mereka. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Wah, jadi luar biasa, saudara. Raja Israel punya intelijen yang luar biasa. Raja Aram sekalipun berkata-kata di tempat yang jauh, di kamar tidurnya bahkan, apa yang dia ucapkan bisa diketahui siasat dan strateginya. Karena Israel punya intelijen, dan intelijen itu namanya Elisa. Dia seorang nabi Tuhan yang betul-betul punya kuasa dan kekuatan dan urapan Tuhan yang bekerja atasnya. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnya ke sana kuda beserta kereta dan tentara yang besar. Sampai mereka pada waktu malam mengepung kota itu. Jadi mereka mengepung kota di mana Elisa berada. Oke. Ketika pelayan abdi Allah, bujangnya, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di belakang kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi bujangnya Elisa ini kaget, bangun pagi-pagi tiba-tiba ada kereta perang, ada tentara yang mengepung mereka dengan jumlah yang sangat besar, dan dia menjadi takut dan cemas. Tapi ini dia katakan Elisa, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi maksudnya Elisa tahu ada pasukan bala tentara surgawi juga, pasukan rohani Tuhan yang lebih besar daripada tentara Aram.
Tapi masalahnya bujangnya Elisa tidak lihat. Karena itu Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata dari bujangnya, Gehazi namanya, untuk bisa melihat bagaimana Tuhan punya bala tentara yang menjaga memelihara hamba-hambanya. Dan lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Wow, luar biasa. Ada kereta perang dari Raja Aram, ada kereta api dari pasukan surgawi. Sebetulnya saya berharap kalau mereka berperang kayaknya seru ya, kayak di film-film gitu. Pasukan yang real dan pasukan yang roh, kayak berperang itu mungkin seru kalau dibuat filmnya. Tapi yang terjadi bukan perang seperti itu, saudara. Yang terjadi adalah Elisa berdoa kepada Tuhan supaya orang yang menyerang dan mau menangkap dia itu dibutakan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak tahu di mana posisi Elisa. Jadi pada saat diserang sama pasukan yang besar, Elisa berdoa, "Tuhan, butakan." Nah, kira-kira begitu saya bacakan. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari." Jadi Elisa berkata kepada para prajurit musuhnya. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Jadi begitu mereka sampai di Samaria, mereka terkejut. Kok ada di Samaria? Kok ada di kota musuh? Kira-kira kaget mereka. Begitu sampai di sana kan, di kota Samaria, Elisa berdoa lagi supaya mata mereka kembali pulih penglihatannya. Begitu mata mereka bisa melihat, mereka kaget bahwa mereka ada di kota Samaria. Dan rajanya Israel dia berkata kepada Elisa, "Gimana? Ini saya bunuh ya semua pasukan Aramnya." Kemudian Elisa berkata, "Jangan dibunuh. Engkau harus memberi mereka makan." Jadi mereka akhirnya, tentara tawanan ini bukan dibunuh, tapi dikasih makan. Oh, ada pesta besar. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya ceritanya. Jadi begitu selesai makan, mereka kembali kepada Tuhan mereka. Dan dikatakan di situ, sejak saat itu gerombolan ini tidak pernah datang lagi kepada Israel. Apa relevansinya bagi kita? Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin masalahnya beda. Kita tidak dalam suasana perang saat ini. Tapi bentuk dari tantangan, bentuk dari permasalahan itu formatnya beda-beda. Tapi prinsipnya sama, saudara. Ada suatu hal yang tidak baik menyerang kita, entah itu serangan secara mungkin. Bisa juga saat ini Bapak Ibu sedang mengalami masalah gimana orang berlaku yang tidak benar, yang tidak adil, yang tidak mengenakan terhadap saudara. Atau ada berita yang tidak mengenakan sedang terjadi. Atau ada himpitan keuangan. Atau ada apapun pergumulan tantangan yang sedang mengepung kita, yang sedang berusaha menjatuhkan kita, berusaha menangkap kita, berusaha menjerumuskan kita.
Tapi satu hal yang kita perlu tahu, yang bersama kita lebih kuat, lebih dahsyat. Sama seperti Elisa berdoa supaya bujangnya bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga mereka dengan bala tentara surga. Paulus juga berdoa kepada kita supaya mata hati kita menjadi terang, bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita sebagai anak Tuhan. Di tengah pengharapan, di tengah permasalahan, pergumulan kehidupan kita, Paulus katakan kita punya pengharapan yang besar di dalam Dia. Itu yang Paulus doakan supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Saya bacakan bagi kita semua. Di Efesus dikatakan seperti ini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi Paulus berdoa supaya mata hati kita menjadi terang. Tadi Elisa berdoa supaya mata bujangnya melihat bagaimana tentara Tuhan. Paulus berdoa supaya mata hati kita menjadi terang, supaya kita bisa melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Betapa baik, betapa mulianya, betapa indahnya panggilan atau kekayaan yang terkandung dalam panggilan yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Ada pengharapan yang besar mengatasi masalah. Bapak Ibu, ini sangat penting. Saat masalah datang, yang perlu kita tetap pegang, kita harus tetap punya pengharapan. Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat, Alkitab katakan. Itu yang membuat kita bisa berdiri kokoh dan tidak goyah, tidak terombang-ambing, tidak hanyut. Kita perlu punya pengharapan, dan pengharapan itu ada dalam Tuhan, dan itu menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Itu yang doa Paulus supaya kita bisa melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Apa yang menjadi hak dan bagian sebagai anak Tuhan. Saat masalah datang, kita perlu ingat, saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan ayat selanjutnya di Efesus ini dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita harus tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas mengatasi setiap tantangan, pergumulan, apapun yang sedang kita hadapi yang berusaha menyerang kita. Bahkan berita apapun dari luar sana, banyak media, banyak orang katakan akan terjadi resesi, apapun itu. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada krisis, daripada masalah kita. Sekarang anak Tuhan, kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan, bahwa kita punya pengharapan di dalam Dia, bahwa kita memiliki setiap janji Tuhan, kita memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Kita mempergunakan otoritas yang Tuhan berikan, perkatakan untuk permasalahan kita, dan katakan pergi dan tercampak ke laut. Perkataan kita ada kuasanya. Itu yang saya percaya. Ini yang Alkitab katakan. Kita memiliki otoritas untuk keadaan kita, dan sama seperti Kristus menggunakan kuasanya kepada badai dan dikatakan badai tenang. Saya percaya itu juga ada dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa yang Tuhan berikan, mengatakan kepada badai untuk diam dan tenang. Dan kita bisa perkatakan itu untuk setiap tantangan, untuk setiap pergumulan, untuk setiap hal yang berusaha menghimpit kita, berusaha menyerang kita. Kita berdiri atas kebenaran Allah dan percaya dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, seperti doanya Paulus bagi kita semua, supaya kita mengerti betapa kayanya pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita, sehingga kita tidak menjadi
putus asa dan tidak menjadi menyerah, tapi tetap menikmati kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.